A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal lattakhuduka khalila. Surat Al-Isra ayat 73. Wa in kadu, wa in lan saktenane kelakuan, mukhaffafatun utawi in iku nazala ya. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, wa nazala fi saqifin waqad sa'aluhu, wa nazala lan tumurun fi saqifin ing dalam Bani Saqif, fi saqifin ing dalam Bani Saqif. Waqad sa'aluhu lan teman-teman wis nyuwun sapa Saqif ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi. Wasallama lan muga paring keselamatan sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Nyuwun napa ayu harrima ing yen to ngaramake sapa Allah. Ayu harrima ing yen to ngaramake sapa Allah wadiyahum ing ya Allah ya Rabbi ya Karim, wadiyahum ing jurange, sinten Saqif. Pengennya Bani Saqif ini agar kampung dan seluruh wadinya mereka itu diharamkan sama Allah Ta'ala seperti halnya Allah Ta'ala mengharamkan Makkah dan juga Madinah. Bahkan bukan hanya meminta saja, wa alahu lan podo njuwut-njuwut sapa, wa alahu lan podo njuwut-njuwut sapa Saqif alaihi ing atase, wa alahu lan podo njuwut-njuwut sapa Saqif alaihi ing atase tahrim, alaihi ing atase nabi, alaihi ing atase nabi teng mriki. Alaihi ing atase nabi, alaihi ing atase nabi. Apa sing tumurun fa'ile nazala dereng apa wa in kadu ayat wa in kadu ila akhirih. Wa in lan sak tenane kelakuan. Mukhaffafatun utawi in iku in kang den waca enteng saking inna, kang den takhfif saking inna. Kadu iku kadu parek, iku kadu parek sapa Saqif, para tegese marek-mareki sapa Saqif. Iku layaftinunaka, iku layaftinunaka. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, yaktine mitnah sapa Saqif ing sira Kanjeng Nabi. Layas tangzilunaka tegese yen to tegese yaktine amrih tumurun sapa Saqif ing sira, tegese yaktine ya Allah ya Rabbi ya Karim nuprih tumurun sapa Saqif ing sira Kanjeng Nabi. Anil ladzi saking barang auhaina kang paring wahyu sapa ingsun ilaika maring sira, supaya engkau itu beralih daripada suatu hal yang telah saya wahyukan kepada engkau. Tujuannya napa litaftaria terapun gawe goroh sapa sira Kanjeng Nabi alaina ing atase ingsun Allah. Litaftaria terapun gawe goroh sapa sira Kanjeng Nabi alaihi, nah ing atase ingsun Allah. Ghairahu ing liyane alladzi auhaina, wa idan lan arikalane fa'al tadzalik
Lan ari kalane fa'al tadzalik ai lau fa'al tateksi ari kalane nglakoni sapa sira Kanjeng Nabi. Dzalika ing mengkono-mengkono iftira masdarnya iftara. Dzalika ing mengkono-mengkono iftara yaftari iftiraan. Dzalika ing mengkono-mengkono mazkur minal iftira. Latakhudu ka mongko yektine padha ya Allah ya Rabbi ya Karim ngalap sapa Saqif ing sira khalilan ing kekasih walaula an sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila walaula an sabbatnaka lamun ora ana oleh utawi netepake ingsun Allah ing sira Kanjeng Nabi walaula an sabbatnaka lamun ora ana utawi oleh netepake sapa ingsun Allah ing sira Kanjeng Nabi alal haqi ing atase barang kang hak bil ismati kelawan pangreksa lakad kita mongko yektine marek sapa sira ai qarabta tegese marek sapa sira iku tarkanu niki khobar daripada kada itu termasuk fiil yang memiliki khobar iku tarkanu condong apa sapa sira ai tamilu tegese condong sapa sira ilaihim maring ya Allah ya Rabbi ya Karim ilaihim maring Saqif syai'an kelawan suwiji-wiji ai rukunan tegese kelawan condong qalilan kang kiti lisiddatih tiyalihim krana bangete oleh ngreksa Saqif ngereka nggih krana bangete oleh ngereka sapa Saqif wa ilhahihim lan oleh njuwet ya terlalu memaksa wa ilhahim lan oleh njuwet utawa ngengkel Bani Saqif wa huwa sharihun fi annahu lam yarkan wala qaraba wa huwa utawi walaula an sabbatnaka niki iku sharihun kang pertelo fi annahu ing dalem sak tenane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam muga-muga paring rahmat takdim sapa Allahu Gusti Allah alaihi ing atase Kanjeng Nabi wasallam lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah ai alaihi fi anna ing dalem sakjane Kanjeng Nabi iku lam yarkan ora condong sapa Kanjeng Nabi wala qarabalan orang marak-maraki sapa Kanjeng Nabi sedikit saja condong kepada orang kafir sama sekali tidak bahkan wala qaraba tidak mendekati bahkan sama sekali ya Allah ya Rabbi ya Karim idzan la adzaknaka di'fal hayati wa di'fal mamati summa la tajidu laka alaina nasira surat Al-Isra ayat 75 Idzan ari kalane ya Allah marek-mareki condong sapa sira idzan ari kalane marek-mareki condong sapa sira ai lau ya Allah rokanta kese lamun condong sapa sira marek-mareki condong sapa sira la adzaknaka mongko yektine bakal ya Allah ngicipake mongko yektine bakal ngicipake sapa ingsun Allah ing sira Kanjeng Nabi dhi'fa adzabil hayati ing tikelane siksane urip wa dhi'fa adzabil mamati lan tikelane siksane mati ai mislaima
Awas harakati. Ai mislaima tegese rong padane tegese rong ai mislaima yu'adzabu tegese oleh tegese tegese kelawan rong padane oleh den siksa. Lebaleni maneh ai mislaima yu'adzabu tegese kelawan rong padane oleh den siksa sapa ghairuka sakliyane sira Kanjeng Nabi fit dunya ing dalam dunya wal akhirat lan ing dalam akhirat. Tsumma la tajidu nuli ora nemu sapa sira laka keduwe sira alaina ing atase ingsun nasiron ing wong kang nulungi aimani antegese wong kang nyegah minhu saking azabun sakmenten mawon. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kita melanjutkan yang kemarin, sekarang membahas mengenai tentang orang kafir yang kelewatan di dalam membuat yang namanya rekayasa agar Kanjeng Nabi itu berhenti dari dakwahnya, katanya kitabnya ngoten. Langsung mawon teng mriki teng tafsir Jalaluddin As-Suyuti nyarian, tafsir Jalalain nyarian. Teng mriki dingendikaaken ya Allah ya Rabbi ya Karim wa nazala fi sakifin wa qad sa'aluhu sallallahu alaihi wasallam ayu harrima wadiyahum wa alahu alaihi. Jadi ceritanya turunnya ayat ini adalah diceritakan ada sekumpulan Bani Sakif yang mana Bani Sakif ini meminta kepada Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi ini mengharamkan tanahnya mereka, kotanya mereka, dan juga jurangnya mereka. Mereka ingin yang namanya kampung dan kota mereka itu sama seperti halnya kota Makkah dan juga kota Madinah, di mana itu merupakan tanah haram, ya, dilarang untuk melakukan suatu hal yang sifatnya itu sudah diharamkan di dalamnya. Semuanya menjadi mulia, semuanya menjadi haram. Yang namanya tumbuh-tumbuhan dilarang untuk dicabut dan seterusnya. Itu maksud daripada permintaan daripada mereka. Jadi mereka Bani Sakif itu meminta kepada Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu mengharamkan kota dan kampung mereka. Kalau bahasanya tengeriki wadiyahum atau jurangnya mereka. Lah, bahkan bukan hanya meminta, wa alahu alaihi. Bahkan mereka itu benar-benar cara bahasa Jawa ini njuwet-njuwet. Mereka itu meminta secara memaksa kepada Kanjeng Nabi perihal tersebut. Sehingga turunlah ayat ini. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu wa idzal latakhuduka khalila. Surat Al-Isra ayat 73. Wa in ay mukhaffafatun kadu ay qarabu la yaftinunaka ay la yastanzilunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Dan sesungguhnya mereka Bani Sakif itu hampir saja mereka memfitnah, dengan artian mengalihkanmu daripada perkara yang telah kami wahyukan kepada engkau. Jadi gampang ngomong Bani Sakif ini hampir saja cara bahasa kasaran ngomong membuat Kanjeng Nabi itu beralih daripada perkara yang diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi sudah mendapatkan wahyu, sudah mendapatkan ketentuan bahwa yang namanya tanah haram itu cuma Makkah sama Madinah. Lah mereka itu hampir saja membuat Kanjeng Nabi itu goyah daripada apa yang sudah diturunkan, diwahyukan kepada Kanjeng Nabi berupa itu tadi. Sampai-sampai Kanjeng Nabi itu nanti di kelanjutan disebutkan tujuannya apa mereka kok sampai seperti itu. Litaftariya alaina ghairah, supaya engkau wahai Muhammad
membuat kebohongan atas namaku Allah dengan selainnya perkara yang telah diwahyukan. Ya, jadi tujuannya Bani Sakif itu sampai seperti itu. Mereka ingin Kanjeng Nabi itu napa bahasanya? Beralih dari apa yang sudah diwahyukan dan Kanjeng Nabi agar membuat-buat sebuah kebohongan lain selain daripada apa yang sudah diwahyukan. Wa idzan ay law fa'alta dzalika latakhaduka khalilah. Dan andaikan engkau melakukan hal tersebut, membuat sebuah kebohongan, latakhaduka khalilah, niscaya mereka semua Bani Sakif akan menjadikanmu sebagai kekasih. Bon, ini secara garis globalnya riyen ngoten. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Mulana teng mriki dingendikaken. Ini sama persis antara daunnya Syekh Mutawalli Asy'arawi sama Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kita bahas yang pertama adalah mengenai hubungan ayat ini dengan ayat yang selanjutnya. Ini kok kalau mesti kan angel, paling angel ya goleki hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya itu paling angel. Karena Syekh Mutawalli Imam Fakhruddin Ar-Razi beliau niku dawuh ngeten. Cara asline ngono lek awak dhewe angen-angen ngono ya iso nemu asline. Nang kene kan kemarin kan dingendikaken hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya itu membahas mengenai perihal keadaannya para mukminin ketika di akhirat. Ada yang menerima buku catatan amalnya dengan tangan kanan dalam keadaan berarti mereka itu merupakan orang-orang yang memiliki penglihatan di kala dunia dan begitu juga di akhirat. Dan ada kalanya orang-orang yang di akhirat besok itu menerima buku catatan amalnya dengan tangan kiri, yang mana mereka itu merupakan orang-orang yang di dunianya tidak memiliki penglihatan hati untuk melihat sebuah kebenaran, maka di akhirat pun juga mereka buta dan tersesat dari jalan secara sesat yang jauh. Lagi kok moro-moro ayat ini kok moro-moro membahas wa ingkadu layaftinunaka, membahas Bani Sakif yang menginginkan Kanjeng Nabi itu membuat fitnah, dengan artian Kanjeng Nabi biar keinginannya Bani Sakif nih, Kanjeng Nabi itu biar beralih dari apa yang sudah diwahyukan dan membuat-buat sebuah kebohongan selain daripada yang telah diwahyukan. Hubungannya adalah seperti yang didawuhkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh i'lam annahu ta'ala lamma addada fil ayatil mutaqaddimati aqsama ni'ami ala khalqihi wa ajba'aha bi dzikri darajatil khalqi fil akhirah wa syaraha ahwal su'ada'i ardafa bima yajri majra tahdhiris su'ada'i minal ihtirari bi wasawisi arbabid dhalali wal inkhida'i bi kalamihim al mustamil alal makri wat talbis. Niki. Jadi hubungan ayat ini dengan ayat yang sebelumnya adalah kalau di ayat-ayat yang sebelumnya Allah Ta'ala itu menuturkan macam-macam nikmatnya Allah atas makhluk, walaqad karramna bani adama. Kemudian Allah Ta'ala juga menjelaskan macam-macam daripada makhluknya Allah Ta'ala besok di akhirat. Ya, ada yang menerima dengan tangan kanan buku catatannya, ada yang dengan tangan kiri. Dan Allah Ta'ala juga menjelaskan keadaan-keadaannya orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan seolah-olah mengingatkan kepada orang-orang yang memiliki status suada atau beruntung agar jangan sampai tertipu oleh tipu daya dan bisikan orang-orang yang sesat, dan jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapan mereka yang penuh dengan tipu daya dan palsu, manipulasi. Ya. Jadi kan ngene toh, bahasanya kan ngene. Jadi ayat iki mang, Pak. Ayat wa ingkadu layaftinunaka ini intinya orang-orang kafir dari Bani Sakif itu ingin membujuk terhadap Kanjeng Nabi. Ben Kanjeng Nabi itu beralih daripada apa yang sudah diwahyukan
dan biar Kanjeng Nabi itu mau membuat sebuah perkara yang belum diwahyukan terhadap Kanjeng Nabi. Ini artinya seperti yang dilakukan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, agar kita para suada, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berhasil istiqomah, jangan sampai tertipu dengan ucapan-ucapannya orang-orang yang tersesat. Yang mana ucapannya orang-orang tersesat itu penuh dengan manipulasi, ya, penuh dengan rekadaya, ya, penuh dengan al-makri, penuh dengan yang namanya tipu daya dan juga manipulasi. Wis. Lakno dauhnya sinten Syekh Mutawil Asy'arawi sampai beliau ngendika wa hadhi khabisatun jadidatun min khaba'isihim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah tindakan buruk yang sifatnya baru yang mereka lakukan terhadap baginda Nabi. Napa faqad kanu yuhawiluna jadina ayyasrifu Rasulullah amma ba'asahullahu bihi. Niki lho. Karena mereka berusaha sekuat mungkin agar baginda Nabi ini beralih daripada apa yang sudah diwahyukan oleh Allah Ta'ala terhadapnya. Ini usaha daripada Bani Sakif. Jadi Bani Sakif berusaha sekuat tenaga piye carane Kanjeng Nabi iku berpaling daripada apa yang sudah diwahyukan. Karena napa? Nah, kita harus tahu terhadap asbabun nuzul daripada ayat ini. Asbabun nuzul daripada ayat ini niku sangat banyak sekali. Asbabun nuzul daripada ayat ini ada yang mengatakan versi yang pertama ada 3. Asbabun nuzulnya itu ada 3. Yang pertama sing paling gampang dewe. Ada yang mengatakan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu kan mengusap terhadap Hajar Aswad. Kan begitu. Lah kemudian dicegah oleh golongan orang-orang Quraisy, ya, dan mereka mengucapkan kepada Kanjeng Nabi la nada'uka hatta tastalima aliha tanah. Niki lho. Wa fi nafsi ayaf ala dzalika ma'a karahatin. Jadi diceritakan. Jadi perihal ayat ini tuh para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ayat ini itu Makkiyah, turun di Mekah. Ada yang berpendapat bahwa ayat ini itu Madaniyah, turun di kota Madinah. Lah, pendapat yang mengatakan bahwa ayat ini turunnya di dalam kota Makkah adalah karena memang ada yang mengatakan asbabun nuzulnya ayat ini adalah dulu diceritakan Kanjeng Nabi itu senang untuk mengusap terhadap Hajar Aswad. Melihat hal tersebut, yang namanya orang-orang Quraisy langsung mencegah terhadap Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, jangan sampean nggak boleh untuk mengusap terhadap batu Hajar Aswad sampai panjenengan juga mengusap terhadap Tuhan-Tuhan kami. Ya, napa berhala-berhalanya orang Quraisy. Di Kanjeng Nabi itu dicegah, Pak. Keoleh sing jenenge ngusap Hajar Aswad sampai Kanjeng Nabi purun untuk mengusap terlebih dahulu terhadap Tuhan-Tuhan bebatuannya orang-orang Quraisy. Sehingga ketika Kanjeng Nabi itu dipaksa seperti itu, Kanjeng Nabi niku fawaqa fi nafsihi niki lho. Ayaf ala dzalika ma'akarahiyah. Kanjeng Nabi itu seolah-olah ingin melakukan hal tersebut tapi bersertaan dengan rasa benci. Jadi gara-gara ada paksaan dari mereka, tapi Kanjeng Nabi kayak ya kepingin melakukan barang tersebut, tapi aslinya benci terhadap hal tersebut. Akhirnya turun ayat ini, jangan sampai istilahnya hal itu terjadi. Itu asbabun nuzul yang pertama. Asbabun nuzul yang kedua, yang termasuk daripada ayat ini yang menyebabkan ini dianggap sebagai makkiyah adalah tengriki akan diriwayatkan bahwa orang-orang Quraisy itu dawuh kepada matur dumateng Kanjeng Nabi, maturi orang-orang Quraisy ij'al ayata rahmatin ayata adzabin wa ayata adzabin ayata rahmatin hatta nu'mina bika. Tengriki akan ngoten. Sampai-sampai ngoten. Kanjeng Nabi
Coba gantian ayat yang menunjukkan itu merupakan ayat rahmah, gantian itu menjadi ayat azab. Ayat yang menunjukkan bahwa itu ayat yang azab, gantian menjadi itu ayat rahmah. Dan bahkan yang ini dilanjutkan, dulu diceritakan bahwa Kanjeng Nabi itu istilahnya mengungkap sebuah fakta bahwa Tuhan sesembahan berhala bebatuan mereka itu merupakan hal yang sifatnya tidak patut untuk disembah. Dalam tanda kutip bahasanya Kanjeng Nabi niku mengsyatmu ya, mengdammu, mengolok-olokkan terhadap sesembahan batu berhala mereka. Akhirnya mereka berkata kepada Kanjeng Nabi berupa seperti ini. Kufa ya Muhammadu an dzami alihatina wa syatmiha. Falau kana dzalika haqqan kana fulan wa fulan bihadzal amri ahaqqa minka fa waqa fi qalbi Rasulillah ayyakufa an syatmi alihatihim. Jadi ada yang jadi gara-gara intinya adalah gara-gara Kanjeng Nabi itu selalu ditentang dengan keras oleh mereka sehingga terkadang Kanjeng Nabi itu hatinya agak sedikit condong untuk ingin menuruti mereka sekalipun hatinya itu dalam keadaan tidak suka terhadap hal tersebut. Tapi yang paling penting niki yang lebih keras bahasa nih, yang lebih keras bentuk daripada mereka itu memang benar-benar berusaha 100% menginginkan Kanjeng Nabi itu berpaling daripada apa yang sudah diwahyukan. Yang niki akan ceritanya adalah seperti ini. Niki juga ada tentang tafsir Sawi ini, panjenengan bisa lihat. Diriwayatkan Imam Abbas dawuh, diriwayatkan dari Atha, riwayatnya Imam Atha, nazalat hadil ayah fi wafdi Sakifin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu syatatan. Jadi diceritakan dulu memang Kanjeng Nabi niku kerawuan sing jenenge tamu yang bernama Bani Sakif. Sawan dumateng Kanjeng Nabi marang ngono njaluke iki aneh-aneh, Pak. Njaluke Bani Sakif ini nemen aneh-aneh. Pertama, mereka meminta qalu mati'na billata sanatan wa harrim wadina kama haramta makkata syajaraha wa tayraha wa wahsyaha. Jadi ceritakan teng mriki orang yang bertamu terhadap Kanjeng Nabi yang berupa Bani Sakif ini njaluk perkara sing aneh-aneh. Rupane napa? Mereka ingin diberi kesempatan agar mereka itu bisa bersenang-senang terhadap Tuhan berhala mereka yang bernama Lata. Jadi Lata itu nama sesembahan berhala mereka. Dalam bahasa riwayat lain mereka itu berkata, ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dalam bahasa lain, jadi mereka itu ingin biar diberi kesempatan untuk menyembah yang namanya Lata. Lata itu jadi nang Mekah nang Ka'bah itu Pak, zaman biyen, zaman jahiliyah. Sik Kanjeng Nabi dakwah sik pelan-pelan nih kok, maksudnya belum berhasil menyeluruh. Nang pinggir-pinggir Ka'bah itu banyak yang namanya berhala. Berhala ini cilik-cilik dijadikan sesembahan sama orang-orang kafir Quraisy. Ada berhala kalau nggak salah 4 berhala yang sangat besar. Yang itu dijadikan induk sama orang-orang kafir Quraisy. Ya, ada 4 berhala yang dijadikan sebagai berhala induk sama orang-orang kafir Quraisy. Yaitu siapa saja? Lata, Uzza, sama Manah. 3 itu yang saya hafal. Lah, penjaluke orang-orang Bani Sakif ini mereka meminta terhadap Kanjeng Nabi agar dibiarkan untuk menyembah terhadap Lata ya selama 1 tahun. Dan mereka meminta terhadap Kanjeng Nabi agar wadinya mereka, wadi atau jurang, sekambangan memang perkampungan mereka itu diharamkan seperti halnya Kanjeng Nabi itu mengharamkan kota Mekah. Yakni niki pepohonannya, kemudian burung-burungnya, kemudian hewan-hewan liarnya, semuanya agar diharamkan. Tujuannya nopo toh? Kok mereka itu seperti itu? Kok pengen perkampungannya itu diharamkan sama seperti halnya
diharamkannya Mekah dan juga Madinah, karena mereka itu ingin agar mereka itu terlihat terhormat. Napa? Mereka ingin terlihat seperti orang-orang yang terhormat. Niki lek dawuhe teng mriki ngoten, agar mereka itu terlihat seperti orang-orang yang terhormat, artinya menampakkan keunggulan mereka atas orang-orang Arab yang lainnya. Lah akhirnya napa Kanjeng Nabi fa abadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yujibhum faqarraru dzalika al-iltimasa. Kanjeng Nabi mboten purun, Kanjeng Nabi mboten kersa. Kanjeng Nabi mboten kersa, akan tetapi mereka dan bahkan wala mijibu enggak menjawab terhadap mereka, enggak nyembadani terhadap permintaan mereka. Akan tetapi yang ada justru mereka orang-orang Bani Saqif itu malah memaksa, meminta secara terus-menerus, juwet-juwet atau sampai memaksa terhadap baginda Nabi atas permintaan mereka. Niki lho tujuannya, wa qalu inna nuhibbu an tu'arrifa al-araba fadlana alaihim. Tujuan mereka ingin diharamkannya tanah perkampungan mereka itu, tujuannya mereka adalah kami ingin agar engkau memberitahu terhadap orang-orang Arab atas keunggulan yang kita miliki atas mereka. Gampang ngomong biar terlihat terhormat. Fa in karita manakul wa khasyita an taqulal arabu a'taitahum ma lam tu'tina faqul Allahu amarani bidzalik. Niki lho, tambah ngeri banget. Sing jenenge kaum Bani Saqif sampai ngomong ngeten. Kalau engkau wahai Muhammad benci terhadap apa yang kami ucapkan, berupa ingin kita itu Bani Saqif itu ingin terlihat terhormat. Nek kau benci terhadap apa yang kami ucapkan dan kamu takut orang-orang Arab berprotes terhadap kamu ya atas apa yang telah engkau berikan, maka ucapkan saja, bohongi saja mereka dengan ucapan bahwa Allah Ta'ala lah yang memerintahkan terhadap hal tersebut. Lah keren to Pak sing jenenge Bani Saqif iki lho ora mek trimo njaluk. Ngatur barang nang Kanjeng Nabi. Wis to Kanjeng Nabi, pokoknya jenengan haram nih. Biar kita itu kelihatan atas keunggulan yang kita miliki atas orang-orang Arab. Dan andaikan engkau takut ketika orang-orang Arab itu protes kepada engkau gara-gara perkampungan Bani Saqif engkau haramkan juga. Ketika engkau takut protesnya orang-orang Arab, maka jawab saja Allah Ta'ala yang memerintahkan. Nemen ngatur ya Pak. Wis dikongkon wis njaluk, gak dijawab, sik maksa, sik ngatur, sik ngongkon ngapusi pisan. Ini napa ya? Cara bahasa kasar ngomong nemen wong Bani Saqif. Akhirnya napa? Fa'amsaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhum wa dakhalahum at-tama'u. Ya. Akhirnya Kanjeng Nabi niku mendel lami. Kanjeng Nabi niku diam lama sampai-sampai di dalam diamnya Kanjeng Nabi itu mereka Bani Saqif menyimpan rasa atau bahasanya menyimpan sebuah harapan. Kanjeng Nabi mendel ngene iki ketoke ana kemungkinan iki. Awak dhewe dikabulne iki permintaane. Tapi ternyata napa fasaha alaihim Umar wa qala ama tarawna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad amsaka anil kalami karahiyatan lima tadhkurunahu. Langsung sing jenenge Sayyidina Umar niki cara bahasa kasarane ngomong niku langsung duka. Duka, Pak. Duka kan Sayyidina Umar langsung duka. Kalian semua itu apakah tidak melihat bahwa baginda Nabi itu diam karena Kanjeng Nabi itu sangat benci terhadap apa yang kalian ucapkan itu. Bagian riwayat yang mriki dikatakan bahkan Bani Saqif itu sudah mendatangkan notaris saiki, ya, sekretaris atau notaris yang disuruh untuk mencatat. Bahasane annahum ja'u bikatibim fakataba bismillahirrahmanirrahim hadza kitabun min Muhammadin Rasulullah
Rasulillah ila Sakifin. Jadi moro-moro kaum Bani Sakif iku mendatangkan sekretaris atau notaris bahasanya gitu ya. Ya, dan itu si sekretarisnya itu sudah menuliskan sebuah surat di atas kertas yang isinya tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan surat dari Muhammad untuk kaum Bani Sakif. Isi suratnya napa? La yu'ashiruna wa la yuhsyaruna. Yakni kaum Bani Sakif itu tidak perlu untuk mengeluarkan zakat dan tidak perlu untuk berjihad. Sangar toh. Moro-moro nggawa notaris, nggawa sekretaris menuliskan surat palsu di atas namakan Kanjeng Nabi yang mana mereka intinya tidak mau untuk mengeluarkan zakat, tidak mau berjihad. Qalu faqalu wala yujibun. Ada yang mengatakan tambahono, isi suratnya tambahono. Dan mereka Bani Sakif gak perlu sholat. Wala yujibun itu artinya apa? Tidak perlu sholat. Jadi mereka itu njalukin nang Kanjeng Nabi, di atas namakan Kanjeng Nabi, ditulis nang surat agar mereka tidak zakat, tidak jihad, tidak sholat. Parah pokoknya. Melihat hal yang seperti itu, fasakata Rasulullah. Kanjeng Nabi namung mendel mawon. Summa qalu lil katib uktub wala yujbun, wal katib yang duru ila Rasulillah. Sing kabeh kaum Bani Sakif itu memerintahkan dari si sekretarisnya, tulis wala yujbun, enggak perlu sholat. Akhirnya si orang yang nulis sekretarisnya ini kate nulis tapi setengah keweden. Kate nulis setengah ketakutan. Seraya melihat terhadap Kanjeng Nabi. Delok mirsani dumateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok kendel mawon, sing nulis gak tapi wani. Akhirnya napa faqama Umar ibnul Khattab wa salla sayfahu. Ya Allah wa qala as'artum qalban nabiyina ya ma'syara Quraisy. Ya, as'arallahu qulubakum naro. Wah, langsung Sayyidina Umar niku duka, marah, murka. Seraya Sayyidina Umar itu mengeluarkan terhadap pedangnya. Sayyidina Umar lek kadung duka wis gak main-main, pedangi langsung ditokne, Pak. Seraya berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, kalian semua itu telah membuat hatinya Kanjeng Nabi itu menyala karena marah, karena duka, karena murka." Akhirnya dijawab, ketakutan orang Bani Sakif ini, sampai-sampai mereka berkata, faqalu lasna nukallimaka innama nukallimu Muhammadan. Lu aku gak ngomong ambek kon Umar, aku ngomongnya ambek Kanjeng Nabi. Wedi Pak Sayyidina Umar lek kadung ngamuk langsung tokno pedangi ngono. Pun akhirnya turunlah ayat ini. Pun wes ini bahas masalah asbabun nuzul itu. Pun sekarang kita mulai membahas daripada tentang ayatnya. Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftari 'alaina ghairah. Ngriki dingendikaken, ya Allah ya Rabbi ya Karim. Kalian yang mutala Sya'rawi beliau dawuh ini ringkas kok, enggak panjang-panjang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim, mulakno ngriki dingendikaken ya. Sing jenenge orang kafir, intinya dari ayat ini adalah mereka punya tugas dan misi besar agar Kanjeng Nabi itu beralih daripada apa yang sudah diwahyukan dan ingin membuat sebuah perkara yang tidak diwahyukan kepada Kanjeng Nabi. Itu inti daripada ayat ini. Mulakno ngriki dingendikaken wa in kadu la yaftinunaka, dan mereka orang-orang Bani Sakif itu hampir saja menfitnah, artinya membuat Kanjeng Nabi itu berpaling daripada apa yang sudah diwahyukan oleh saya Allah kepada engkau wahai Kanjeng Nabi. Tujuannya napa? Litaftari alaina, agar engkau itu napa? Membuat sebuah kebohongan atas namaku, atas nama Allah ya, dengan selainnya perkara yang telah diwahyukan. Mulakno teng mriki dingendikaken wa idzal latakhaduka khalila ya.
Wa idzan ay la fa'alta dzalika latakhuduka khalila. Dan andaikan engkau melakukan hal tersebut, artinya sampai engkau Kanjeng Nabi membuat kebohongan, niscaya engkau akan menjadi kekasihnya mereka. Ay latakhuduka khalila. Mereka akan menjadikanmu sebagai kekasih. Artinya piye to? Artinya begini. Sing jenenge kaum Bani Sakif dalam keadaan kufur pun mereka itu aslinya juga mencintai terhadap Kanjeng Nabi. Dawuhnya Syekh Mutawil Asy'ari, Bani Sakif iku masih kufur koyo ngono iku, mereka semua cinta terhadap Kanjeng Nabi. Krana napa? Krana Kanjeng Nabi itu merupakan sosok yang sangat disukai, sangat dicintai oleh karangan Arab, bahkan Kanjeng Nabi itu mendapatkan julukan, bahasanya kalau di dalam kitabnya teng mriki ingin dikatakan fal makna annaka law tanazzalta anil manhaj alladzi ja'aka minallahi lasirta khalilan lahum kama kunta khalilan lahum min qabl. Iya. Yakni ketika engkau itu berpaling daripada manhaj yang datang dari Allah Ta'ala, niscaya engkau akan menjadi kekasih daripada mereka. Seperti halnya engkau menjadi kekasih untuk mereka dari sebelum-sebelumnya. Wa kanu yuhibbunaka wa yaquluna as-shadiqul amin. Niki lho. Terus memang kaum Bani Sakif itu kayak biyen cinta nang Kanjeng Nabi, bahkan sampai menjuluki Kanjeng Nabi dengan julukan as-shadiqul amin. As-shadiqul amin atau sosok yang jujur dan dapat dipercaya. Bon, idzan alladzi ja'alahum fi halati ida'in laka huwa manhajullah alladzi ji'ta bihi. Maka kesimpulannya adalah perkara yang menjadikan mereka itu menjadi benci terhadap engkau adalah karena engkau membawa terhadap manhaj atau agamanya Allah Ta'ala. Sehingga falau tanazalta anhu aw tahawanta fihi fasawfa yattakhidunaka khalila. Maka ketika engkau berpaling daripada agama atau manhajnya Allah Ta'ala, yang mana itu tugasmu untuk menyampaikannya, niscaya mereka akan kembali suka, akan kembali menjadikanmu sosok kekasih. Gitu loh. Maka lagi dawuhnya fala takun khalilan lahum bal khalilan li rabbikal ladzi arsalaka. Maka engkau itu jangan mau untuk menjadi kekasihnya mereka Bani Sakif, akan tetapi jadilah kamu wahai Muhammad merupakan orang yang menjadi kekasih bagi Tuhanmu, yakni Allah Ta'ala yang mengutusmu. Niku maksudnya idzal latakhuduka khalila. Itu masih membahas mengenai tentang prosesnya orang-orang kafir Quraisy atau napa jenenge Bani Sakif yang mulai merayu-rayu terhadap Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi itu berpaling daripada apa yang sudah diwahyukan dan membuat sebuah kebohongan dengan perkara yang tidak diwahyukan terhadap Kanjeng Nabi. Lah mulane dilanjutaken teng mriki walaula an sabbatnaka walaula ang sabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Ai walaula an sabbatnaka alal haqqi bil ismah. Andaikan tidak ada pekerjaan dariku Allah Ta'ala menetapkan terhadapmu atas sebuah kebenaran dengan cara menjagamu, laqad kita ay qarabta tarkanu ay tamilu ilaihim syai'an ay rukunan qalila. Niscaya engkau hampir saja condong terhadap mereka dengan kecondongan yang sedikit. Lisyiddati ihtiyalihim wa ilhahihim. Karena engkau benar-benar karena napa kaum Bani Sakif itu terlalu kuat di dalam membuat rekayasa dan di dalam pemaksaannya. Di tengah ini sampai Allah Ta'ala mendikan ngaten, andaikan Allah Ta'ala tidak menetapkan, bahkan mengokohkan terhadap Kanjeng Nabi atas sebuah kebenaran dengan cara diberi sebuah ismah atau sebuah perlindungan dari Allah Ta'ala, niscaya Kanjeng Nabi akan mendekati untuk condong terhadap mereka dengan condong yang sedikit,
karena memang mereka rekayasanya begitu kuat dan karena mereka itu terlalu kuat di dalam memaksa. Gampangane ngomong ngeten lho Pak, Kanjeng Nabi niku wonge gak enakan. Napa gak penak. Dipeksa titik ngoten iki Kanjeng Nabi wis bahasane srodok mulai condong. Mas yo asline gak suka. Gak penakan. Pun niku wa huwa sharihun fi annahu sallallahu alaihi wasallam lam yarkan wala qarba. Ayat ini merupakan ayat yang sharih yang jelas bahwa Kanjeng Nabi itu sama sekali tidak condong terhadap mereka, bahkan juga tidak mendekati. Gampangane ngomong tadi kan awake kok ojo lali ambek asbabun nuzul ya Pak. Asbabun nuzul memang kan dikatakan bahwa kan banyak banget. Asbabun nuzulnya kan banyak. Salah satunya adalah sampai-sampai teng mriki pertama Kanjeng Nabi itu disuruh untuk mengharamkan terhadap kota perkampungannya Bani Sakif. Kemudian mereka salah satu riwayat juga memerintahkan bahwa Kanjeng Nabi itu diperintahkan sama orang-orang Quraisy agar mau mengusap terhadap tuhan-tuhan berhala mereka, ya. Nah, ini dipuweksa. Nah, Kanjeng Nabi itu sampai-sampai napa bahasane? Ingin dalam hatinya ingin menuruti mereka sekalipun hatinya itu sebenarnya sangat benci untuk melakukan hal tersebut. Mulane teng ngriki akan walau la ansabbatna kalakat kita tarkan ilaihim syai'an qalila. Andaikan tidak ada mengokohkanmu terhadapmu wahai Muhammad atas sebuah kebenaran dengan aku menjagamu, niscaya engkau mendekati untuk condong terhadap mereka dengan condong yang sedikit. Wes, jadi selamete gampangane. Selamete Allah Ta'ala niku mengokohkan terhadap Kanjeng Nabi atas sebuah kebenaran dengan cara menjaga atau ismah dumateng Kanjeng Nabi. Mulane diriwayataken kalian dawuhnya Imam Ibnu Abbas ngendika yuridu haitsu sakata an jawabihim qala Qatadah. Imam Qatadah dawuh lamma nazalat hadhil ayah qala Nabi Allahumma la takilna ila nafsi tarfata ain. Kanjeng Nabi niku sampai dawuh, sampai ndonga dumateng Allah Taala ketika turun ayat ini walau la ansabbatna kan iki. Turun Allahumma Kanjeng Nabi sampai dawuh Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Allah, jangan engkau pasrahkan diriku kepada hawa nafsuku. Bahasanya ngaten, jangan engkau pasrahkan diriku kepada kepada nafsi, kepada hawa nafsuku walaupun cuma sekejap saja. Tarfat ain walaupun cuma sekedap saja. Pun, terus niki. Ya Allah ya Rabbihu ya Karim. Dan ini pembahasannya juga sedikit melebar. Ada sebagian orang itu kan kita kan sudah sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Kita itu memiliki keyakinan bahwa yang namanya para anbiya, para nabi itu memiliki sifat sing jenenge sifat napa? Ismah atau maksum. Dijaga sama Allah Ta'ala dari segala tindakan haram. Itu jenenge ismah atau semua nabi itu memiliki sifat yang namanya ismah atau maksum. Lah cuma ada sebagian orang itu yang bahasanya meragukan terhadap kemaksumannya para anbiya gara-gara adanya ayat ini. Seolah-olah berarti kan ayat ini kan dawuhnya kan walau la ansabbatnaka laqad kita tarkan ilaihim syai'an qalila. Andaikan tidak ada mengokohkanku kepadamu, niscaya engkau dekat untuk condong terhadap mereka dengan condong yang sedikit. Berarti koyok-koyok sing jenenge para nabi iku gak duwe sifat ismah. Sing ono itu cuma Allah Ta'ala yang mengokohkan terhadap mereka. Seolah-olah seperti itu. Tapi itu dijawab
sama ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa para anbiya itu diberi oleh Allah Ta'ala yang namanya sifat ismah, terjaga dari segala perkara yang haram, dan tanda kutipnya semua itu para nabi bisa mendapatkan yang namanya ismah tidak lain tidak bukan karena Allah Ta'ala yang mengokohkan para nabi atas sebuah kebenaran dengan cara memberi sifat ismah. Ini ngoten. Iku asline tawawa Pak, tawawa ning denger iki tawawa. Kula mboten badhe nyebut ini setunggal-setunggal. Pun niku ngoten. Pun kula lanjutaken malih. Jadi memang bahasane ngoten. Wal haqqu subhanahu fi hadhil ayat yuridu ayyastalla as-suhaimah ala Muhammadin min qulubi a'da'i li annahu kana harisan ala hidayatihim wa ta'lifi qulubihim. Terus Kanjeng Nabi niku nemen atau besar sekali harapannya agar orang-orang kafir itu mendapatkan hidayah daripada Allah Ta'ala. Sampai-sampai ya nyun sewu, tanda kutipnya adalah sampai-sampai terkadang mereka meminta sebuah permintaan sekalipun itu rada aneh. Kadang-kadang Kanjeng Nabi ingin untuk mengabulkan hal tersebut sekalipun Kanjeng Nabi itu benci terhadap hal itu. Bahkan dengan ini wa kana yashukku ala nafsi wa yuhammiluha ma la tutiku ala sabilil ghayah, dan hal tersebut itu membuat Kanjeng Nabi itu merasa keberatan sebenarnya. Kanjeng Nabi enggak penaan, bahkan sampai merasa keberatan, dan bahkan Kanjeng Nabi itu menanggungkan atas dirinya sebuah perkara yang sebenarnya enggak disanggupi. Mulane seperti yang diceritakan dulu niku ada Abdullah bin Ummi Maktum yang datang dalam keadaan bertanya terhadap Kanjeng Nabi, wan sirafuhu anhu ila sanadidi Quraisy lidzalika ataba alaihi rabbuhu ta'ala Rabbuhu tabaraka wa ta'ala li annahu syaqqa ala nafsih. Ya. Di biyen niku diceritakno ana wong sing wis Islam tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Takoke tenanan, takok perkara agama. Marang ngono satu sisi Kanjeng Nabi itu diajak debat sama orang Quraisy, orang kafir Quraisy, tapi tujuan mendebatnya itu bukan untuk mendapatkan hidayah, tapi ingin mendebat dumateng Kanjeng Nabi. Lah Kanjeng Nabi bukannya kok malah menjawab terhadap orang yang Islam yang benar-benar bertanya agama, tapi malah ngeladeni wong sing gedabrus ngejak debat. Akhirnya Allah Ta'ala napa bahasane mengingatkan dumateng Kanjeng Nabi dengan perkataan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yazakkaru fa tanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa yakhsha fa anta anhu talaha. Dalam surat Abasa. Ini bentuk daripada memang Kanjeng Nabi niku nemen terlalu bahasanya sangat memiliki keinginan besar untuk mereka itu mendapatkan hidayah. Buat kita lanjutkan. Idzan niki. Idzan la azaknaka di'fal hayati wa di'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira. Ai idzan ai lau rakanta la azaknaka di'fa adzabil hayati wa di'fa adzabil mamati ai mislaima yu'adzabu ghairuka fid dunya wal akhirah thumma la tajidu laka alaina nasira ai mani'an lahu. Idzan ay lau rokanta denger iki dikatakan lau rokanta al munasib ayyakula lau qarab ta'arrukuna dawanya Syekh Asawi. Yang pantas ini seharusnya bukan lau rokanta harusnya. Ay lau qarab ta'arrukuna. Andaikan engkau mendekati untuk condong terhadap mereka
niscaya akan aku berikan kepada engkau double bahasanya gitu ya. Di'fa'adza bil hayati wa di'fa'adza bil mamati, siksa hidup dan juga siksa mati secara double. Ai mislai ma yu'adzabu ghairuka fid dunya wal akhirah, yakni 2 kali lipatnya siksaan yang digunakan menyiksa untuk selain dalam dunia dan akhirat. Tsumma tajidu laka alaina nasira iman anbim. Kemudian engkau tidak akan menemukan orang yang bisa menolongmu, ya. Pun. Nah, niki sebuah bahasa kasar ngomong ancaman. Maksudnya tengriki ini sebenarnya sebuah hal yang mustahil. Kanjeng Nabi sampai condong, jangankan condong, mendekati condong terhadap mereka saja itu merupakan sebuah hal yang mustahil. Malah tengriki akan adanya ancaman ini terhadap Kanjeng Nabi itu bukan berarti maknanya benar-benar mengancam, ngoten mboten. Akan tetapi au ai lau kita tarkan ilahim syai'an qalilan adakna kadifal haid wa difal mamat wa bihadza tahdid yarfa'u al haqqu subhanahu suhaimatal kurhi min suduril qaumi li Muhammadin wa yanquluhu lahu subhanah. Pun teng mriki dingedikaken ngoten. Sik wau kula nemu niki lho bahasane, ya Allah. Niki lho. Wa yastahilu fi haqqihi hadzal fi'lu wa la yutasawwaru minhu lakin ala tibari anna dzalika hadasa minhu. Niki dawuhnya Syekh Mutal Asy'ari. Jadi sebenarnya pekerjaan ini, pekerjaan condong terhadap mereka kaum Bani Sakif atas permintaan-permintaan mereka yang tanda kutipnya sangat kurang ajar itu, condong saja untuk menuruti permintaannya kaum Bani Sakif itu Kanjeng Nabi nggak mungkin. Itu sangat mustahil dan tidak mungkin itu bisa terjadi, digambarkan saja tidak mungkin. Ya, akan tetapi andaikan bahasan lakin ala tibari anna dzalika hadasa minhu. Cuma andaikan saja hal tersebut, berandai-andai berarti. Jadi ancaman ini bukan kok atas dasar sebuah kejadian beneran, akan tetapi sebuah andai-andai saja. Andaikan Kanjeng Nabi itu melakukan hal tersebut, niscaya Kanjeng Nabi akan mendapatkan siksa dunia dan akhirat yang sifatnya itu 2 kali lipat. Kenapa kok harus 2 kali lipat? Tengriki akan seperti itu. Lakin limadza yudha'afu al-'adzabu fi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok Kanjeng Nabi itu kok ancamannya, siksanya itu kok 2 kali atau 2 kali lipat maksudnya. Li'annahu uswatun kabiratun wa qudwatun yaktadi annasu biha. Karena Kanjeng Nabi adalah sosok public figure. Kanjeng Nabi itu adalah sosok public figure, merupakan contoh yang sangat agung yang menjadi panutannya para manusia. Sehingga kalau hal tersebut itu terjadi, maka siksanya itu didobel atau di2 kali lipatkan. Ini sama seperti halnya di dalam ayat lain surat Al-Ahzab ayat 30. Tengriki dikatakan ya nisa an-nabi may ya'ti minkun nabi fahishatin mubayyinati yudha'af lahal 'adzabu di'faini wa kana dzalika 'ala Allahi yasira. Tengriki ngendikaken dumateng para garwane Kanjeng Nabi. Ya nisa an-nabi, wahai para istri-istri Nabi. Barang siapa dari kalian semua melakukan sebuah tindakan keji yang sangat jelas, niscaya akan ditingkatkan siksaan bagi dia 2 kali lipat. Jadi untuk istrinya Kanjeng Nabi, andaikan, sekali lagi andaikan hal tersebut itu terjadi, melakukan sebuah tindakan keji, maka akan ditingkatkan siksanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena sosok public figure. Mulane ngriki, dzalika li annahunna baitun nubuwah wa ummahatul mukminin wa hunna aswatun li ghairihinna min nisa'il muslimin. Karena beliau-beliau adalah para ibunya para muslimin. Secara kesimpulannya adalah satu.
wa kullama martafa'a maqamul insani fi markazid dakwah ilallah wajaba alaihi ayyatabarra'a 'anil syubhah. Tiap kali yang namanya manusia itu sudah memiliki pangkat di dalam berdakwah terhadap Allah, maka dia itu wajib untuk membersihkan dirinya dari segala perkara haram dan berusaha untuk membersihkan dirinya dari perkara syubhat. Li'annahu sayakunu uswata fi'lin, karena orang yang menjadi panutan yang memiliki pangkat di dalam dakwah terhadap Allah Ta'ala, dia adalah merupakan panutan. Fa in dalla falayyadilla fi dzatihi faqat. Kalau ada orang sosok panutan, katakan dai, kiai atau gus, atau ustadz, kok dia itu tersesat, yang tersesat bukan hanya dia saja, tapi bal sayadillu ma'ahu ghairuhu, bahkan yang lainnya pun juga ikut tersesat. Wa min huna syaddadallahu al-uqubah wa dha'afa lin-nabi wa li zaujati. Oleh karena itu kan Allah Ta'ala itu memberikan siksaan yang berat ya untuk Kanjeng Nabi dan juga istrinya, andaikan hal tersebut, perkara-perkara buruk itu terjadi kepada beliau-beliau. Paham ora? Bahayane, Pak. Bahayane wong lek kadung keceluk Gus, kadung keceluk ustad, kadung keceluk kiai, itu tadi, sekali mereka itu melakukan tindakan tersesat, maka yang tersesat bukan hanya dia saja, tapi sak umat-umate melok sesat. Lah iki sing rada repot, ya ono wis ngene iki rada repot. Jadi bahaya. Sebisa mungkin sing jenenge Gus, sing jenenge kiai iku ora patek aneh aneh biasa ngono ae. Lah mengko sing saiki gak usah bahas ST Pak Ade ya. Lek bahas iku ya asline aku ya iso wae. Moga lah Ikmang ya, secara garis globalnya angel orang jadi public figure itu sulit. Apalagi kalau public figurnya itu dia adalah menjadi sosok pendakwah. Nah, karuan lek dadi artis, Pak. Karuan lek dadi artis. Lek dadi artis kan sakarepmu. Maksudnya orang tidak akan menjadikanmu sebagai acuan di dalam hukum. Paham ora? Wong lek terkenal artis. Kowe artis ngene misal, artis TikTok ngene misal. Kowe aneh-aneh kaya apa, kowe gak bakalan dianggap sebagai sing jenenge hukum. Beda lek kiai, beda lek ustad, beda lek gus, sekali aneh-aneh gek ndelok, bisa-bisa itu dijadikan sebagai hukum. Saya selalu ingat daunnya para ulama teng salah setunggal kitab. Saya selalu kitab napa niku. Sing ngendikaken sifate wong awam adalah selalu mereka itu menjadikan kesalahannya para ulama sebagai dalil atas tindakan-tindakan buruk mereka, tapi mereka tidak mau mencontoh dan meniru perilaku baik daripada para ulama. Tak kandhani. Wong awam lek ndelok ana gus, ana kiai, ana ustad kok ngelakoni kesalahan, wah langsung divonis. Oh berarti iki oleh, berarti ini legal. Aku tak ngelakoni koyo ngono wae. Wong kiai yo ngelakoni koyo ngono, ustad yo ngelakoni koyo ngono, gus yo ngelakoni koyo ngono. Padahal seorang kiai, seorang gus ngelakoni hal tersebut atas dasar khilaf. Sementara orang awam iku ora gelem niru perkara sing wis jelas-jelas itu merupakan sebuah kebaikan. Ana guse ngaji, ana guse wiritan, ana guse maca Quran. Iku gak didelok perkara biasa. Ora didadekno contoh, ora didadekno sebagai bahan percontohan. Paham ora maksudku? Sifat wong awam kaya ngene iki. Lek ana barang apik teko kiai, teko ulama ora dicontoh. Lek ana barang elek dijadikan dalil atas kesalahan mereka. Ini sulitnya. Ini orang awam seperti itu. Itu kayak ngono Pak. Berat untuk mengemban dakwah ini sangat berat. Ya tidak mudah. Ya ojo aneh-aneh. Kowe ana Gus joget-joget ngono ae ya. Padahal ya asline hukumnya joget nanti kan juga asli dibahas di konsep fikihnya. Ana Gus joget ngono ae. Ngono ae wis wong awam wis rawam ya. Wis.
Ana Gus nglakoni aneh-aneh titik ngono wis orang awam merowami. Tapi lah ana Gus ngaji, sregep wiritan, sregep maca Quran, ora dicontoh. Aku sak pegele iku ngono. Pegelku iku ngono. Lek ana Gus tingkae apik ora gelem dicontoh, ana Gus petakilan kok malah mbok paido. Ini ngoten Pak, gak usah dawa-dawa. Kesimpulannya adalah ngoten. Jadi ditingkatkannya itu karena memang Kanjeng Nabi dan semua orang yang menjadi public figure dalam dakwah itu merupakan sosok panutannya umat. Panutannya umat. Bahkan dikatakan di dalam kitab niku dikatakan bahkan para keturunannya Kanjeng Nabi pun para habaib dan juga para syarifah kalau melakukan kebaikan nanti ganjarannya double. Kalau melakukan keburukan dosane ya double. Karena mereka keturunannya Kanjeng Nabi. Niku beratnya seperti itu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Terakhir kalau ingin menutup ini dengan dawuhnya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, beliau dawuh inti daripada ayat ini, dawuhnya Imam Fakhruddin Ar-Razi, tak bacakan bahasanya beliau Al-Mas'alah Al-Khamisah. Qala Al-Qaffal rahimahullah qad dzakarna fi sababi nuzuli hadhil ayah al-wujuha al-madhkurah. Ayat ini sebenarnya asbabun nuzulnya sangat banyak sekali. Sudah disebutkan. Akan tetapi wa yumkinu aidan yarhamukallah. Wa yumkinu aidan ta'wiluha min ghairi taqyidin bisababin yudhafu nuzuluha fihi. Tapi ya boleh-boleh saja untuk kita tafsiri, kita takwil ayat ini dengan tanpa melihat terhadap asbabun nuzul. Karena napa li anna minal maklum annal musyrikina kanu yas'auna fi ibtali amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi aqsama yakdiruna alaihi. Karena pada kesimpulannya dari ayat ini adalah satu. Seperti yang kita ketahui semua adalah orang-orang musyrik akan berusaha sekuat tenaga mereka untuk membatalkan terhadap dakwahnya Kanjeng Nabi. Itu tugas utamanya orang-orang musyrik seperti itu. Cara nang Al-Qur'an itu walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani tidak akan ridho, tidak akan rela kepadamu sampai engkau mengikuti terhadap agama mereka. Melana tenggeri kita melanjutkan apa upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir kalau sampean tahu. Upayanya orang-orang musyrik yang pertama fatarotan kanu yakuluna in abadta alihatina abadna ilahakah. Upaya menipu mangkan wis dingendikakno nang asbabun nuzulnya ayat ini. Bahwa ayat ini intinya adalah satu. Orang-orang yang sudah berjalan lurus jangan sampai tertipu oleh ucapan-ucapannya orang-orang yang tersesat yang penuh dengan tipu daya dan manipulasi. Omongan wong-wong koyo ngono iku masyaallah laweki manis ngono janjine, Pak. Bahaya tapi. Ya. Maka apa? Teng mriki akan. Upaya pertama yang dilakukan oleh orang kafir untuk memberhentikan dakwanya Kanjeng Nabi adalah membujuk Kanjeng Nabi dengan perkataan, Kanjeng Nabi, kalau jenengan mau menyembah terhadap Tuhan kami, ya, itu berhala-berhala, maka kami pun juga mau untuk menyembah terhadap Tuhanmu. Urup-urupan agomo. Akhirnya turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Yes, ini tak singgung didik ya. Penting soalnya di akhir tahun, Pak. Bahas masalah toleransi. Intinya adalah satu. Toleransi itu diperbolehkan di dalam hal yang sifatnya tidak di dalam agama, tidak dalam urusan ibadah. Kowe toleransi nang orang kafir, contohnya semisal kowe berbuat baik terhadap orang kafir, ana wong kafir loro, kowe ngekeki panganan, oleh.
Tapi kalau sudah menyinggung tentang perihal ibadahnya orang kafir, haram secara mutlak. Contoh, ya tanda kutipnya kamu ikut menjaga gereja tanpa adanya mandat atau apapun dari pemerintah. Kowe moro-moro melok njaga gereja wonge sik ngibadah, kowe ora oleh. Terus kamu ikut merayakan hari raya mereka, nggak boleh. Konsepnya pokoknya iling-ilingan. Pokoknya yang berhubungan dengan ibadahnya mereka kita nggak boleh toleransi, nggak boleh ikut-ikut. Tapi kalau dalam kehidupan duniawi seperti berbuat baik terhadap mereka di kala mereka itu sakit dan seterusnya, itu hukumnya diperbolehkan. Cara bahasanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamamu. Itu puncak daripada toleransi, tendensinya yaitu lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu ya agamamu, agamaku agamaku. Wes, niku ngoten. Bahkan yang nomor 2 yang ngendikaken waddu lau tudhinu fayudhinun, turun ayat ini. Karena nopo? Wa aradu alaihi al amwal al kasira wan niswan al jamilah liyatruka itti'aan nubuwah. Tengah dikit-dikit ya Allah ya Rabbi ya Karim. Diceritakan dulu Kanjeng Nabi niku ketika mendakwahkan bahwa beliau itu adalah sosok nabi yang membawa agama yang benar. Wah, orang-orang kafir Quraisy lek bojo sangar, Pak. Ngomongin nang Kanjeng Nabi ngene. Kanjeng Nabi lek panjenengan purun ya, pokoknya tinggalan dakwah panjenengan ini, panjenengan mangke emas wong Quraisy kabeh iki tak kumpulno kabeh. Lek perlu emas sak gunung tak paringno teng jenengan. Marang wonten tiang-tiang wedok sing ayu-ayu niki sedanten damel jenengan. Sing penting jenengan mboten nerusno dakwah. Loh, bahaya, Pak. Masih kiai-kiai gus-gus banyak godaan-godaan seperti itu iki ya akeh. Lha ya temenan. Kanjeng Nabi sampai ditawani kaya ngono pun to, dunya kaya model yo napa mon, emas sak gunung tak paringno. Arek wedok sing ayu-ayu semuanya kula paringno teng jenengan. Sing penting jenengan purun ninggal dakwah lan jenengan. Akhirnya turunlah ayat wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Surat Al-Kahfi. Yang intinya kamu jangan memanjangkan kedua mata kamu terhadap apa yang telah aku berikan kepada mereka berupa hal-hal yang enak. Wes gak usah kepingin kowe. Ampane ngomong ngoten. Pun ya Allah ya Rabbi ya Karim. Pun ceritane wake Pak ceritane wake. Intinya adalah satu wadhalika annahum qasadu ayyafkinuhu an dinihi wa ayyuziluhu an manhaji. Tujuannya mereka adalah satu, ingin menfitnah Kanjeng Nabi agar Kanjeng Nabi ini sirna, agar Kanjeng Nabi ini beralih dari agamanya dan dari manhajnya Allah Ta'ala. Fabayyana ta'ala annahu yusabbituhu ala dinil qawim wal manhajil mustaqim wa ala hadha tariq fala hajata fi tafsiri hadhil ayah ila syai'in min tilkar riwayat. Sehingga kemudian Allah Ta'ala sudah menjelaskan bahwa Allah Ta'ala itu telah mengokohkan Kanjeng Nabi atas agama yang lurus dan manhaj yang benar. Pun iku ngoten. Pun teng kelanjutanipun ya Allah ya Rabbi ya Karim wa in kadu la yastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idal la yalbasuna khalfaka illa qalila. Surat Al-Isra ayat 76. Ilahuna wallahu a'lam bissawab.